ilmu ku cari, amal ku beri, Al-Quran dan tafsir di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita semua bisa berkumpul di sini. Yang pertama karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua karena disuruh Bu Suesti Maharani. Kita harus berterima kasih kepada Bu Suesti Maharani sehingga kita semua bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di forum yang insya Allah penuh barokah, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Di sini perkenalkan saya Haidar Reza Maulana Hakim yang akan menjelaskan mengenai tingkatan ibadah manusia selanjutnya, Mas. Tahu? Ini identitas saya, Haidar Reza Maulana Hakim, NIM 5302022 nomor 83, alamat bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan ibadah dari manusia. Tingkatan ibadah dari manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan, kawan-kawan semua. Yang pertama yaitu tingkatan syariat, selanjutnya hakikat, dan selanjutnya makrifat. Nah, kawan-kawan semua, apakah sudah mengetahui mengenai tingkatan syariat? Tentunya sudah mengetahui, karena sudah semester 5. Oke, tingkatan syariat yaitu sebuah tingkatan manusia yang mana standar ibadah manusia itu masih terpaku dengan hukuman ataupun ibadah. Yang mana ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita melakukan memberikan sesuatu kepada orang lain, itu karena kita mengharapkan pahala ataupun takut dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini kita beribadah masih terpaku dengan hal-hal tersebut. Nah, sekarang rekan-rekan semua, apakah masih seperti itu? Nanti kita di terakhir ada yang namanya evaluasi diri. Oke, selanjutnya setelah tingkatan syariat yaitu ada tingkatan hakikat. Mas, oke, tingkatan hakikat. Apa itu tingkatan hakikat? Tingkatan hakikat yaitu sebuah tingkatan yang mana manusia itu sebagai makhluk Tuhan. Dan Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan adalah yang patut dan zat yang patut untuk disembah. Nah, dan juga kita sebagai manusia, rekan-rekan semua pasti paham dan sudah hafal mengenai laqad khalaqnal insan illa liya'bud wal insan wal jin illa liya'budun. Nah, dalam hal ini bahwasanya sudah dijelaskan bahwasanya tugas manusia dan jin di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan tugas utama manusia, yaitu untuk beribadah. Dan Allah sendiri sebagai hakikat yang sebagai Tuhan yang patut untuk disembah. Karena itu dalam tingkatan hakikat ini kita sebagai manusia kita harus menyembah kepada Allah karena memang kodrat kita sebagai manusia untuk menyembah. Dan selanjutnya yaitu tingkatan ma'rifat. Mas, ma'rifat. Nah, tingkatan ma'rifat sendiri. Tingkatan ma'rifat adalah tingkatan kecintaan. Banyak ulama telah mengatakan bahwasanya tingkatan tertinggi dalam ketauhidan kepada Allah adalah cinta. Karena itu, makrifat memegang tertinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini, rekan-rekan semuanya, ketika kita cinta, maka kita akan buta. Dan ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak membutuhkan apa-apa ibadah. Kita tidak menginginkan antara surga atau neraka, antara gajah atau kebaikan atau keburukan. Karena apa? Karena kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah kita tidak hanya secara ubudiyah saja, tapi secara ubudiyah. Kita mencintai cintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencintai lingkungan,
kita mencintai hewan-hewan, kita mengasihi mereka, kita mengasihi orang-orang yang miskin, kita mengasihi orang-orang yang mustadafin. Dalam hal itu sudah jelas bahwa saya kemakrifatan merupakan pucuk tertinggi ibadah kita kepada Allah, yaitu sebuah ibadah cinta kepada Allah, kepada makhluknya, kepada antar sesama. Ingat, rekan-rekan semua, mungkin sampai semua ingin masuk ke dalam tingkatan makrifat, tapi apakah kalian sudah mengetahui dengan diri kalian sendiri? Apakah kalian sudah paham dengan diri kalian sendiri? Belum. Ulama mengatakan bahwasanya ketika engkau ingin mengetahui siapa pangeranmu, siapa Tuhanmu, maka ketahuilah siapakah dirimu sendiri. Maka dari itu, siapa dirimu sendiri? Apakah kalian diciptakan di sini hanya untuk berleha-leha, hanya untuk ewan ostrich cross gaya? Ostrich cross. Nah, dalam hal ini kita sebagai manusia diciptakan untuk saling mencintai, untuk saling menjaga. Selanjutnya, hikmahnya. Yang pertama, membuat sabar dan memataskan diri di hadapan Allah. Bagaimana kita tidak malu, Allah telah memberikan nikmat. Sekarang kita berbicara tentang syariat terlebih dahulu. Bagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada kalian nafas. Allah telah memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan, berupa bisa melihat, bisa berjalan, bisa ngomong seperti ini. Itu karena nikmat Allah. Bayangkan ketika Allah berlaku adil kepada kita, kita tidak beribadah, Allah tidak memberikan nikmat nafas. Bayangkan. Nah, dalam hal ini kita harus selalu memantaskan diri kepada Allah. Selanjutnya berlomba-lomba mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ikan diumakan umat sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dalam hal ini kita harus selalu berlomba-lomba mendapatkan cinta Allah dan Nabi-Nya. Ingat kekasih kita Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad. Itu tadi ada tingkatan cinta yang tertinggi. Dan selanjutnya ditarik antar sesama. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, otomatis kita mencintai dengan sesama. Mungkin sekian dari saya. Pastinya banyak kekhilafan, berupa kata ataupun perbuatan. Sekian dari kami. Ada sebuah kata, qadimul himmah qoblal mahabbah. Utamakan cita-cita sebelum cinta-cinta. Karena itu kita sebagai mahasiswa selesaikan skripsimu baru kowe rapi karo sapa karepmu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.